Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayaknya mantun terus ya. Saya mau mantun khawatir salah. Ya. Si Maya beli gelang. Yang jawab salam saya lali kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fadilatul mujaba wal ulama, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nawawi atau Allah itu hayati, wabil khusus kepada Bapak Kiai Agus Salim, Bapak siapa nih, banyak banget. Wabil khusus kepada seluruh panitia, ada Haji Suri, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ustadz Basoir, ini ada Ustadz, saking banyaknya saya nggak bisa nyebutin. Dan tak kalah pula para pejabat, tamu undangan dari kelurahan ataupun RW. Ada Pak RW? Wah ada, kalau Pak RW saya senang. Begitu juga ada Bapak RT Bapak Basuki, ada Bapak Fathun, ini yang teman kemana-mana, dan semuanya, lebih-lebih ibu yang cantik-cantik ini. Kalau saya ceramah nggak ada ibu-ibu, nggak serius semuanya. Makanya saya senang panitia pinter. Ustadz Afif ini kalau ceramah ibu-ibu harus di depan. Kalau enggak, coba aja bapak-bapak. Bapak-bapak dikasih yang serius, ya masih tetap nggak serius. Nah, maka saya senang di panitia. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya rezekinya berkah. Allah Subhanahu wa taala jadikan putra-putri salihah. Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah. Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya tanya panitia, saya ini waktunya berapa? 5 menit. Saya biasanya 2 jam nggak berhenti, apalagi mic-nya enak. Ujian Ustadz biasanya kan kalau mic-nya enak itu lupa waktu. Yang kedua lupa istri. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas tentang keutamaan Al-Quran. Karena saya mau ngomong udah dibahas sama Ustazah Kontrol Nada. Saya kesini, beliau udah menyampaikan ceramah yang berisi. Karena beliau ini sudah masuk tele. Kalau saya Ustadz gak serius, bentar lagi paling ibu-ibu sudah, karena sudah mendapatkan snack. Nah, maka dari situ saya dilema. Yang penting saya berharap pikiran tenang, perut. Kalau nggak kenyang, salahin panitia. Enaknya jadi ustadz begini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Loh, seneng ibu-ibu ini, seneng pengajian akhirnya hafal. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Hadis ini berisi tentang
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Bacanya pahala, apalagi diajarin nulis kaligrafinya. Saya nggak tahu majelis ini sudah ada diajarin kaligrafi apa enggak. Oh belum? Ya, ngomong ke panitia. Di samping belajar Al-Quran cara bacanya, kita perlu meningkatkan isinya agar kita paham. Karena Al-Quran akan terlihat mukjizatnya saat kita mau mengkaji isinya. Bu, nah, saya belum nyapa ibu-ibu yang sebelah sini. Bu, sini. Bu, bapak-bapak saya nggak tanya, kalian tahu jawabannya. Coba ini nggak percaya, Pak. Oh, satu orang kan? Makanya alhamdulillah panitianya cerdas. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Orang yang mau belajar Quran ini termasuk mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fenomena sekarang ini fenomena banyak ustadz, banyak kiai saat suruh imamin ini bacaannya panjang. Kenapa ini saya sering sampaikan? Khawatirnya adalah ketika imamnya ini pas ada halangan, makmumnya ini tidak mau menggantikan karena terbiasa baca surat pan. Misalnya Ustadz Adib ngimamin gara-gara baru ngapalin surat Al-Baqarah, bacanya ini fasih baca ayat setelah Fatihah, ya ayyuhalladzina amanu, lupa, diulangin sampai 3 kali, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun di belakangnya makmumnya ada yang hafal Quran, bingung mau lanjutin ya ayyuhalladzina amanu, lanjutannya opo iki? Kan di Quran banyak ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Makmumnya bingung gimana cara ngelanjutannya. Apalagi kalau santri-santrinya ada yang hafal Quran, kita baru bacanya dua derendem. Nah, kalau nggak percaya coba kita biasa makmuman, tiba-tiba suruh ngimamin, di belakangnya ada Haji Nawawi, pasti gemeter. Oh, saya dulu juga begitu. Oh, ada orang alim begitu, pasti gemeter. Akhirnya makmumnya protes, ya ayyuhalladzina amanu qul huwaillah. Saking bingungnya mau lanjutin ya ayyuhalladzina amanu, diulangi beberapa kali. Makmumnya subhanallah, subhanallah, sampai tasbih berapa kali. Saking bingung imamnya langsung sujud. Sudah sujud diteriakin lagi subhanallah, bingung lagi. Akhirnya makmumnya kocar-kacir pikirannya, wis angel dari imam. Akhirnya jamaahnya bubar. Maka dari sini dengan adanya majelis seperti ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu belajar Quran. Karena fenomena sekarang ini sangat mengerikan. Lebih-lebih dengan adanya media sosial, anak-anak kita lebih hafal lagu TikTok. Kalau nggak percaya, ibu-ibu ini udah sering praktekkan. Ayah Susanti, Ayah Susanti. Loh, ini ibu-ibu juga ngikutin senam lagu Ayah Susanti. Ustaz ngerti wae. Nah, ini fenomena sekarang, anak-anak lebih hafal lagu daripada sholawatan. Natawassal bil hubabah wa nabi
Alhamdulillah apal. Sayangnya saya nanya, Bu, bapaknya apal orang? Orang? Maka dari sini, disinilah kehebatan perempuan. Ibu-ibu ini lebih kuat dari bapak-bapak. Percaya nggak, Bu? Kayak sini nggak percaya. Percaya nggak, Bu? Saya buktikan. Pak, jangan baper. Apalagi Pak RW. Saya pulang dari sini dicegat. Ustaz, gimana ibu-ibu mulu? Saya tanya, Bu, di rumah yang bangun duluan siapa? Bapak-bapaknya? Oh, Pak, saya nggak ngomong, ibu-ibu yang ngomong. Saya hanya mengawali, ibu-ibu yang meneruskan. Setelah bangun, ibu-ibu ngapain? Masak nasi, masak sayur. Setelah masak nasi selesai, nyapu, ngepel. Terus apa lagi? Nyuci. Kalau bapak-bapak bangun paling ngopi terus merokok. Kalau daerah saya sana, kalau sini saya yakin tidak. Tidak jauh berbeda, alias Pak, yang ngomong bukan saya ya Pak. Ini fenomenanya, lebih-lebih ibu-ibu hebatnya luar biasa. Di samping masak nasi, nyiapin bekal buat anak-anaknya, begitu juga nyiapin bekal suaminya. Nyapu rumah nggak gampang Pak, nggak percaya coba. Bapak nyapu dilihatin istrinya, pasti diketawain. Di luar suruh nyapu aja nggak bisa. Ini fenomenanya. Nah, ibu ini sangat kuatnya luar biasa, apalagi menjelang Ramadan. Ibu-ibu ini super kuat. Saya buktikan, Pak. Kalau bapak-bapak nganter ibu-ibu ke pasar, kira-kira bapak-bapak mau nemenin apa enggak? Ibu-ibu ini kuat ke pasar Pal dari jam 9 pulang jam 2. Wah, bapak-bapak, saya di parkiran aja ya man. Apalagi mendengar ada diskon loh, di mana? The Mall. Pasti langsung dari jam 9 mall baru buka sampai mau tutup, ibu-ibu ini kuat. Nah, kalau bapak-bapak ini mah uang belanja sendiri sana. Ini fenomena sekarang ini. Maka dari sini kehebatan perempuan itu luar biasa. Di samping ngerawat anak, ngerawat bapak, sebelum tidur nidurin anak dulu, malamnya digangguin bapaknya. Iya Pak RW. Oh iya Pak RW dia bilang iya ya. Ini kehebatan perempuan itu luar biasa. Maka dari sini kita sebagai orang tua perlunya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk senang Al-Quran. Karena barokahnya Al-Quran ini banyak sekali. Lebih-lebih kalau di Ar-Royan ini banyak guru-gurunya yang sabar. Ini nikmat terbesar bagi santri-santrinya. Bahkan di dalam kitab Qutil Qulub karyanya Imam An-Thalib Al-Makki, kalau enggak di kitab Ihya Ulumuddin, di sana ada penjelasan. Mana ini santrinya, ini kayaknya mak-mak semua. Saya melihat ini pengantin baru semua. Pengantin baru semua, baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun, ada yang udah 50. Pengantin lama baru, Bu. Nah, dari sinilah pentingnya orang tua selalu menyemangati anak-anaknya. Karena fenomena sekarang ini anak-anak susah diatur gara-gara ke bawah situasi. Saya nanya ibu-ibu pasti hafal. Habis maghrib ada film Ikatan, ada film Ada Apa Dengan Cinta, ada Sajadah Cinta, ada ayat-ayat cinta, bahkan tajwid ada cinta. Makanya film-film di negara kita nggak bisa lepas dari 2 hal. Berapa? 1 berkaitan cinta, yang kedua terkait dengan mistis. Film-film kita kan coba
tali pocong hilang, nenek gombel. Kalau enggak apa, suster ngesot. Ini film-film di kita ternyata berpengaruh kepada anak-anak kita. Di mananya? Ini lagi viral, lagi banyak orang yang membanggakan orang tuanya gara-gara kekayaannya, gara-gara masalah cinta, gara-gara mantan mengungkit mantannya. Mantan mengungkit mantannya, maksudnya apa Ustaz? Ada perempuan mengingatkan mantannya dulu dengan yang baru diceritakan. Paham ya wis, ora ya wis. Namanya mantan, bapak ibu di sini pasti punya mantan ini indah untuk dikenang, tapi tidak layak dipublikasikan. Akhirnya apa? Gara-gara masalah percintaan orang sampai gebukin orang. Ya apa enggak? Maka dari sini bagaimana peranan orang tua ngajak anak-anaknya menjadi orang baik ini tidak gampang. Maka dari sini ada resep. Bu, kalau kita kalah cantik, yang penting perilaku kita simpatik, karena akan menjadikan kita orang yang mati. Bapak-bapak, kalau kalah tampan, yang penting perilaku kita menawan. Masa sih pasti Hono. Kalau kalah kaya, yang penting perilaku kita kalah pangkat, yang penting kita nggak kalah tirakat. Kalah duit, yang penting jangan sampai kalah wirid. Nah, walaupun kita nggak punya duit, wiridnya sing kenceng. Karena banyak orang tua, anak-anaknya ini menjadi luar biasa gara-gara tirakat orang tua. Saya kasih contoh sedikit, Bu. Yang punya ayam di rumah siapa? Gak ada. Ayam tahu kan, Bu? Ayam betina ini setelah bertelur, ini berharap telurnya ini akan menjadi apa, Bu? Bagaimana perjuangan betinanya? Nggak tahu lakinya kemana. Namanya ayam, Bu. Ayam kan biasanya kan habis ditinggal. Susah payah betinanya ini ngengkremin telurnya. Akhirnya apa? Ini pelajaran buat kita semuanya. Faktor orang tua, lebih-lebih ibu, ketika mau tirakat minimal sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Insya Allah keturunannya akan menjadi orang mau apa enggak? Maka di mana-mana saya ceramah, saya nggak bisa lepas doa agar anak-anak kita sholih. Bapak kaya, bapak terhormat, tapi kalau anaknya tidak sholihah, pasti menyengsarakan orang tuanya. Maka ini penting, karena keturunan kita yang meneruskan generasi-generasi sebelumnya. Maka penting, apalagi kalau udah mau gerimis ceramah, mau serius, ya nggak masuk. Mending ceramah yang nggak serius lah. Ustadz, kenapa sih kalau ceramah kok nggak pernah serius? Iya, kalau saya ceramah serius, kasihan jamaahnya. Jamaahnya di sini kan punya banyak masalah. Ustadz bisa fitnah? Enggak, Bu. Kalau nggak percaya saya buktiin, Bu. Orang sini kebanyakan punya masalah. Belum bayar kontrakan, belum bayar cicilan panci, belum bayar cicilan mukena, belum bayar cicilan rumah, belum bayar seragam. Apalagi ibu-ibu itu sangat kompak, kemana-mana mau pengajian mau kondangan mau senang juga Makanya ini ibu-ibu hebatnya itu
Nah, maka dari sini kita perlu belajar dari hewan yang namanya ayam. Kalau keturunannya pengen baik, ibunya harus tirakat. Nah, Ustadz, saya itu nggak kuat ngafal banyak-banyak. Saya kepenginnya ini pulang dari sini tuh dapat ilmu yang gampang, Ustadz, gampang diingat. Apa itu? Saya hanya menyampaikan bawa HP itu, dan ceramahnya bawa HP. Pinter berarti. Kenapa pinter? Orang sekarang kan catatan gak bawa, pulpen gak bawa, yang penting bawa. Ustadz, saya kan susah ngapal, tinggal enak apa ora? Enak. Di ceramah ini saya hanya menyampaikan peranan orang tua agar menyemangati anak-anaknya senang Al-Quran. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa hidup di dunia ini hanya ibu-ibu sudah hafal semuanya. Hidup di dunia hanya apa? Bapak-bapak ditanya kayak begitu pasti susah. Kalau ibu-ibu pasti lanjutannya gimana, Bu? Hidup di akhirat. Ini karakter ibu-ibu takut kalau nanti dibales sama ustadznya. Nah, ini perlunya orang tua sedikit ngasih solusi dalam hidup anak-anaknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lanjutan hadis tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang mau belajar Quran. Setelah bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Bu, bisa bismillah? Coba tes bismillah. Berarti sudah hafal. Saya nanya dulu ke bapak-bapak, tes hafalan Al-Qur'annya. Pak, tolong kompak, Pak. Kalau mau rezekinya lancar, jawab Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil. Saya nanya bapak-bapak, Bu. Ayo coba, qul a'udzu birabbil malikin. Hafal. Saya nanya ibu-ibu gantian. Bu, lanjutin, Bu. Qad sami'allahu allati tujadilu. Satu kosong. Saya tanya bapak-bapak lagi. Pak, lanjutin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta 2-0. Saya nanya ibu-ibu, lanjutin, Bu. Karena ibu-ibu kan senang pengajian. Hari ini jam 9 di Aroyan, habis zuhur nanti di masjid sana, habis asar di majelis sana. Ini banyak ilmu itu ibu-ibu. Saya nanya, lanjutin, Bu. Utsma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Ternyata hafalannya ini banyak kan? Tuh, mama yang di belakang, Ustadz curang. Ustadz. Nah, maka dari sini sesekali lah pancing anak-anak kita. Anak-anak dengan apa? Bacaan surat pendek. Dek, lanjutin, Dek. Qul a'udzu birabbil. Hafal. Pelan-pelan namun pasti masukkan ayat-ayat Al-Quran di benak anak kita, agar anak kita ini terbiasa dengan kalimat thayyibah. Lebih-lebih kalau ibu-ibu, saya ngaji di Ar-Royan pinter gara-gara tidak ada kesempatan, saya nggak bisa jadi ustazah. Saya ngaji ke pesantren, ke sana ke sini, tapi nggak ada kesempatan megang mic. Akhirnya saya nggak bisa.
Orang usah khawatir Bu. Ajarkan basmalah, bismillah ke anak-anak kita. Kenapa dengan basmalah? Ketika anak mengawali apapun kegiatan membaca bismillah, niscaya orang tuanya akan mendapatkan banyak Pak. Berangkat sekolah belajar ngaji belajar karate karate. Ibu-ibunya juga begitu, ngajarkan mau makan mau ngerjain PR mana sempet Ustaz. Basmalah ini pentingnya luar biasa. Kenapa saya sebut pentingnya luar biasa? Ada kisah di dalam kitab An-Nawadir karyanya Imam Syihabuddin Abu Salamah Al-Qalyubi. Di sana ada kisah pendek perlu kita renungi bersama. Suatu ketika ada keluarga suami dan istri. Ibu-ibunya ini salihah, pakai salih. Mau ngapa-ngapain ini bismillah. Sayangnya adalah suaminya ini kurang baik. Kesel ketika mendengarkan basmalah. Mau masak bismillahirrahmanirrahim, mau tiktokan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya suaminya ini keselnya luar biasa. Ngetes istrinya, "Mah, saya butuh bayar listrik nih mah, saya butuh beli gas nih mah." Gas biasa yang beli bapaknya. Apalagi sekarang ini, gas sekarang berapa Bu? 20. Ada yang 23. Nah, ngetes istrinya untuk ngambilin dompetnya. Akhirnya apa? Dompet yang tadinya itu ditaruh di lemari dibuang suaminya ke sumur. Saking jengkelnya, kenapa sih dikit-dikit bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya istrinya yang terbiasa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, niat ngambilin doa, ngambil dompet aja bismillah, niat taat kepada walaupun suaminya kayak begitu, bismillah, niat ngambil dompet. Ternyata rahasia dari basmalah, dompet yang sudah dibuang di sumur ini diambil malaikat dan ditaruh tempat yang sama. Melihat kejadian yang aneh ini, suaminya mikir, bukannya udah saya buang ke sumur ya, tapi kok istri saya masih bisa ambil. Melihat kejadian yang aneh ini, akhirnya suaminya nah ini Bu, pelajaran kalau suaminya susah diatur. Caranya bacain bismillah. Apalagi kalau uang bulanan nggak digaji, bacain ini kehebatan perempuan ini di sini. Makanya saya senang sama perempuan, nggak mau senang sama laki-laki. Dari bismillah ini ternyata barokahnya ini luar biasa. Kenapa dengan luar biasa? Al-Quran isinya ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Isi dari surat Al-Fatihah ini terkandung di bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya Pak? Pak, tahu artinya bismillah? Nah tuh Bu, saya nanya, Asmaul Husna ada berapa Bu? Oh, kalau angkanya hafal. Kalau disuruh baca semua, kira-kira bisa apa enggak? Terutama dari belakang ke depan. As-Sabur ke depan Bu. Bisa? Alright, so dari 99 nama ini, kenapa di dalam basmalah ini yang dituangkan hanya lafal Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini perlu menjadi pelajaran. Jadi kalau ibu-ibu pulang dari sini, Ustadz ya jelasnya nyampein apa? Bismillah. Kenapa dengan bismillah? Bismillah ini ampuh. Dengan menyebut nama Allah yang maha. Kenapa Ar-Rahman didahulukan, Ar-Rahim diakhirkan?
Ar-Rahman didahulukan di sini adalah Allah menyayangi semua makhluknya, nggak pandang bulu. Yang kaya dikasih rizki, yang kere dikasih rizki, yang pintar dikasih rizki, yang Islam dikasih rizki, yang non Muslim dikasih rizki, semuanya dikasih. Tapi Ar-Rahim di sini sifat sayang Allah hanya dikhususkan kepada hamba-hambanya. Ini penting. Kenapa di dalam Quran Asmaul Husna, di dalam Bismillah khususnya, kenapa enggak Bismillahil Jabbar Al-Qahhar? Kenapa tidak Bismillahil Fattah Al-Mannan? Ini pelajaran penting. Ternyata kasih sayang Allah ini lebih didahulukan daripada azabnya, daripada laknatnya. Maka penting yang hadir di sini perlu belajar kenapa Allah menciptakan langit. Langit ini siap menampung siapa saja, yang baik, yang buruk, yang kaya, yang kurang biaya, yang tinggi, yang rendah, semua dinaungi oleh langit. Maka penting kun kasama, jadilah kamu seperti langit. Wa kun fil ardi, dan jangan jadilah kamu seperti bumi. Bu, ibu duduk di mana? Bumi. Bumi ini kalau pilih-pilih bahaya. Orang yang belum haji VIP, orang yang belum haji tanahnya brongsok. Brongsok apa sih ini? Oh iya, apa bu? Ya, kejeblos. Coba sesekali kita duduk di sini nggak diterima bumi, di sana nggak diterima. Ternyata bumi ini mampu menerima siapapun. Ini pelajaran berharga bagi kita. Allah memberikan pelajaran, kita harus hormat dengan siapapun. Tadi Ustazah siapa tadi? Qatrul Nada sudah menyinggung hablum minallah, hablum minan. Sekarang ini fenomenanya banyak orang yang mementingkan hablum minallah. Sholatnya rajin, ngomongin orang juga. Alah, ternyata ya Allah orang sini nih jujur katanya. Orang terlalu mati-matian mengedepankan hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, tapi sama tetangganya, sama temennya ini kurang. Fenomena sekarang ini masyarakat cepat panasan. Pak, ya kita buktikan. Bu, saya mau nanya, kalau kita masak, kalau orang sini dapat, kalau tetangga kita masak jengkol, hatinya dongkol kalau nggak dikasih. Tetangganya masak ayam, pikirannya runyam. Apalagi saudaranya beli mobil Mercy. Mercy bu. Apalagi saudaranya beli mobil Toyota. Tahu Toyota? Pikirannya ini semakin akhirnya tai loh bu. Meronta-ronta katanya. Ini fenomena sekarang ini, masyarakat itu cepat panasan, cepat, lebih-lebih mendekati Ramadan ini banyak fenomena. Fenomena PPT, para pencari takjil. Ada PBB, para pencari bukaan. Ada PPT, para pencari THR. Le, saya kan sering belanja ke sini, Le. Mana THR-nya? Ya apa enggak? Oh, berarti orang sini begitu ya harapannya. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Ini sampai jam berapa sih? Nah, orang yang mau mengajarkan Quran pahalanya luar biasa. Maka kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita ini sehat semua. Kenapa dengan guru? Al-muallim kal'ab. Guru ini ibarat kayak bapak kita.
Bapak. Kalau bapak ini yang menafkahi lahirnya, tapi batinnya guru yang ngisi. Berkahnya guru, kita bisa mengenal Allah. Berkahnya guru, kita bisa mengenal mana kebaikan, mana alih suara nyambung. Wes ya? Ya wes. Ya sedikit lagi Bu, sedikit. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, satu, orang tua harus mengajarkan anak-anaknya senang Quran. Yang kedua, gurunya, ada guru-guru di sini. Idza jama'al alim salatan tammatin ni'mah alal muta'allim. Nikmat terbesar bagi santri, murid itu ketika gurunya ini memiliki 3 karakter, 3 sifat. Yang pertama adalah as-sabru. Ketika kita punya guru yang guala, baru baca salah digebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim bacanya kok, langsung digebuk. Kira-kira santrinya mau datang lagi ngaji apa orang? Pengalaman ini Ustaz senior sih. Nah, ternyata kondisinya kayak gini ya Ustaz senior. Nah, guru ini harus sabar. Bahkan saya punya cerita itu luar biasa. Di sebuah pesantren, saya nggak akan sebutin pesantrennya mana. Ada santri yang terkenal tiap hari kabur, ngaji gak pernah bisa ngajarin yang lain. Akhirnya apa? Pengurus sepakat untuk mengeluarkan santri tersebut. Para pengurus lapor ke Pak Kiai. Pak Kiai, nisi paijo Pak Kiai. Misale nggak pernah ngaji, sering kabur. Terus kenapa? Saya berharap pengurus sudah sepakat untuk mengeluarkan santri ini. Loh, kok dikeluarin? Jangan dong. Saya sudah diamanatin sama orang tuanya. Pak Kiai nitip anak saya biar dididik. Saya di sini diajarkan untuk didik santri-santri saya, bukan dikeluarin. Ya wes, kalau kalian semua nggak siap ngajar santri ini, saya yang akan ngajar langsung. Akhirnya apa? Santri tersebut dikeluarkan dari pesantren tapi dapat keistimewaan. Keistimewaannya apa? Disuruh tinggal di rumah kiai. Kiainya sabar. Nah, ya Pak Kiai, kamu sudah diusir dari sini. Iya Pak Kiai, saya dari pesantren. Sekarang kamu tinggal di kamar rumah saya. Tugas kamu hanya 2. Berapa Bu? Berapa? Oh masih nyambung. Kalau yang sini nggak ada suaranya. Bu, berapa? 3. Galak ternyata ya. Kalau perempuan nggak galak bukan. Yang pertama, tugas kamu apa? Tugasnya gampang. Wis gampang banget. 1, gelarin sajadah kiainya. Jadi Pak Kiai sebelum sholat digelarin sajadahnya. Wah, gampang itu, cuma gelar doang. Yang kedua apa Pak Kiai? Gampang. Setiap saya ngaji, tolong tandai sampai mana, besok kasih tahu. Ini kemarin sampai sini Pak Kiai ngajinya, nih di halaman ini. Wah, gampang banget ini. Ternyata sehari gampang, 2 hari gampang, yang ketiga kalinya babak belur. Kok bisa? Yang pertama gelarin sajadah, otomatis sebelum andal sudah di masjid, di musola duluan daripada kiainya. Wah, ternyata angel ya, gelarin sajadah tok angel. Yang kedua, nandain kitabnya kiai. Wah, ya gampang sekali, gampang Pak Kiai sampai sini. Yang kedua kalinya, ketiga gampang, keempat kalinya mulai berat.
Ternyata otomatis setiap malam santrinya ini menelaah. Pak Kiainya sampai mana kemarin, nanya yang lain, nanya lain. Barokahnya gurunya yang sabar seperti ini, ngasih tugas gampang. Ternyata santrinya kelak menjadi ulama besar gara-gara gelarin. Dan yang kedua nandain. Nah, ini penting. Punya guru sabar nikmat terbesar bagi santrimu. Nah, ini. Yang kedua, nikmat terbesar bagi santri ketika gurunya ini tawadhu, rendah hati. Bahkan ada kisah ini menarik banget. Ada pesantren besarnya luar biasa, santrinya ribuan, susah amat, ribuan. Saking alimnya, rendah hati kiainya, ini ada yang kebiasaannya ini nyabutin rumput di depan pesantren. Oh, kiainya cuma pakai kaos oblong, pakai peci, itu aja miring. Ada santri baru yang hendak pesantren, bawa koper besar. Santri yang nyabutin rumput ini, Pak, ya Mas, bisa dibantu? Akhirnya kiainya yang rendah hati, sederhana banget, disuruh ngangkat koper tasnya santri tersebut. Dengan tawaduknya kiainya ini bawain koper santri pindahan dari rumah ke pesantren. Santri-santri yang lain itu geram semuanya, kurang ajar, kiai saya disuruh ngangkat koper, suruh ngangkat tas, orang sopan banget. Akhirnya apa, Mas, santri yang tadi santri, saya taruh sini ya Mas, saya panggilin kiai. Akhirnya kiainya lewat jalur belakang, ganti baju. Setelah ganti baju, monggo silahkan. Kaget, ternyata kiai tadi itu yang ngangkatin kok. Akhirnya apa? Saking malunya nggak jadi pesantren. Wong kiainya dewi suruh ngangkat ke piye. Oh, akhirnya nggak jadi pesantren gara-gara malu luar biasa. Maka di sekitar kita ini ulama-ulama yang mastur, nggak dikenal di media. TikTok ora ono, YouTube ora ono, Instagram ora ono, tapi masyhurun fis sama, terkenal di langit. Orang-orang dahulu ini doanya jos. Bahkan uniknya, ini sampai jam berapa saya punya cerita sedikit Pak. Bro, Mbah Khalil Bangkalan, ada yang pernah ziarah sampai Madura? Ada. Alhamdulillah. Nih cerita sedikit. Cerita nih, Mbah Khalil Bangkalan ini diundang untuk tahlilan. Untuk Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ada hajat, udah motong sapi. Pak Kiai nanti yang mimpi tahlil. Oh iya, siap. Setelah jamaah duduk banyaknya luar biasa, Mbah Khalil datang. Setelah datang, buka salam. Akhirnya apa? Mari bapak-bapak kita baca tahlil bersama-sama. Afdul dzikri falam annahu la ilaha. Serentak jamaah bareng. Setelah baca bareng la ilaha illallah, selesai. Yang punya rumah ini bondoknya luar biasa. Saya ngundang tetangga yang tahlilannya beli ayam aja tahlilnya setengah jam kok. Yang punya kambing, gampangnya beliin kambing buat kiainya itu aja sejam. Masa saya nyembelih sapi tahlilnya cuma sekali. Langsung doa. Akhirnya apa, yang punya rumah ngomongin, nah ini kebiasaan nggak tahu orang sini. Masa saya undang jauh-jauh dipotongin sapi, malah tahlilannya cuma baca 1 kali tahlil.
Akhirnya apa? Namanya orang wali bisa nebak. Ora usah rasani. Aku wis ngerti karepmu. Coba berapa sapi yang ada di kandangmu? Bawa ke sini semua. Akhirnya ada beberapa sapi dibawa semuanya. Diperintahkan santri yang lain, tolong bawa balokan yang panjang. Sapi itu ditaruh di balok yang satu, satu lagi beliau nulis kayak kalimat la ilaha illallah. Ditimbang, sapi yang banyak itu kalah dengan kalimat thayyibah la ilaha. Maka dari sini mumpung masih ada orang yang hebat, mumpung ada orang tua, lebih-lebih ada Pak Kiai Nawawi, doanya jos. Yang kayak kemarin saya singgung, makanya kalau sampai majelis ini snacknya kurang, salahin panik. Bolak-balik ada Pak Kiai, minta doanya mudah-mudahan cukup. Jangan sampai setelah pengajian ini Nah ini penting. Kisah ini memberi pelajaran kepada kita. Allah mengkabulkan doa seseorang ini bukan karena banyaknya, bukan karena tapi karena keikhlasan hati dan diilmoni. Apa? Contoh, sholat bisa sah gara-gara Oh, suara Bu, sholat bisa sah gara-gara ada zakat bisa sah gara-gara ada ilmu. Maka ini penting, di majelis ini kita mendapatkan banyak ilmu. Yang kedua, mendapatkan keberkahan. Amin, yang amin sedikit. Orang pokok, malaikat banyak banget. Kenapa dengan keberkahan? Keberkahan ini mudah diucapkan, tapi kita kadangkala tidak tahu mana sih buktinya. Orang yang diberkahi ternyata walaupun hidup sederhana, tidak dikenal di dunia, di akhirat sangat terkenal. Barokahnya apa? Walaupun rezekinya sithik, anak-anaknya ampe. Gimana Bu? Rezekinya sithik, daripada rezekinya banyak, anak-anaknya ini susah. Pilih mana? Balik. Ternyata jauh-jauh dari sini kepengennya orang sini rezekinya sithik. Maka dari sini yang namanya berkat itu diantaranya hadir di sini. Kenapa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah. Ketika ada majelis seperti ini, malaikat turun. Bro, sampingnya ada malaikat. Ngelihat gak? Alhamdulillah. Ini seumpama malaikat diperlihatkan, niscaya ibu-ibu pasti pernah lihat malaikat belum? Belum? Mau? Kalau saya nggak mau. Kalau malaikat sudah datang berarti makanya saya nggak mau. Maka malaikat sudah datang banyak sekali mendoakan. Yo si Pak Inem ini punya hajat, anak loro. Si Pak Ijo ini pengen punya motor belum kebeli-beli. Si Zainab ini kepengen nikah tapi belum laku-laku. Si yang ada di sini banyak masalah, apalagi gas habis, listrik beras. Saya mau menyebutin semua ini malu. Lebih-lebih sekarang ini menjelang puasa ini harga naik. Kangkung seikat 3.500 ditawar 6.000 murah ya wis. Tempe satu papan 7.000. Telur sekarang mending turun 25. Kadang kemarin sampai 30.
Ustaz tapal wae ya tapal. Tak apal, belum lagi rinso habis, sabun mandi habis, gosok gigi habis, semuanya habis. Pasti kalau habis, ibu-ibu pasti ngomel. Ada yang nggak ngomel-ngomel? Saya pengen berburu. Saya pengen, mana orangnya? Yang kerudung hijau. Akhirnya apa? Istri ngomel gara-gara masalah maka dari sini kita berharap pulang dari sini ini rezekinya berkah, utangnya lunas. Alah, orang sini banyak utang. Ya, nah, berhubung sudah jam 11, udah Ustaz. Panitianya Ustaz, usah. Iya. Engkau wis. Belajar Quran, ngajarin basmalah. Ada lagi cerita orang-orang dahulu. Bu, di sini ada yang pinter urut. Ada tukang urut? Ada? Ya udah, kalau nggak ada bidan nggak? Bidan ada nggak? Bidan, tukang urut, sebelum ngurut yang sakit ini diajak ngobrol. Diajak, ibaratnya kalau kita ke rumah sakit, sebelum disuntik kita diajak ngobrol. Apalagi ibu-ibu mau ke bidan, bulanan atau 3 bulan. Diajak, ibu tinggal di mana? Anaknya berapa? Tahu-tahu langsung dides. Ya apa enggak? Makanya ini salah satu cara agar masalah kita hilang. Yang penting bisa ketawa. Ya, kalau nggak ketawa, pikiran tambah kita mumet. Tahu orang sakit? Pernah sakit? Oh, ini kayaknya belakang nih, saya pengen tanya. Bu, pernah sakit orang? Oh, pernah. Nggak, jadi saya tanya. Saya nanya, bapak-bapak yang belum pernah sakit mana? Orang tahu sakit nih. Apa buat 3 ustadz ini? Yang sini pernah sakit? Orang sakit itu kalau sudah bisa ketawa, niscaya penyakitnya akan maka walaupun di sini banyak masalah, yang penting kita bisa ketawa. Mudah-mudahan masalahnya bisa hilang. Masalah satu kelar, ada masalah lagi hilang. Intinya setelah kita ngaji mendapatkan keberkahan, pikiran perut masa sih jajannya aja belum dimakan loh kenyang. Nah ini penting. Dan terakhir kali saya ingin menyampaikan, di momen tasyakuran ini perlunya kita membersihkan jiwa kita. Seperti yang tadi disampaikan Ustazah, lali terus ini. Siapa Ustazah? Oh iya, saya ingatnya itu ceramahnya sangat berisi karena sudah masuk tele. Ini kalau saya nggak serius makanya susah ngapalin orang. Beliau ini menyampaikan tadi, Masya Allah, ceramahnya pendek, nggak bertele-tele kayak saya, mengena. Oh, saya di pojokan tadi, Masya Allah, perempuan kok alimnya seperti ini. Mulai Qur'annya, hadisnya disebutin. Kalau saya nggak bisa dalil, nggak bisa dalil. Mana dalilnya Ustaz? Saya nggak bisa. Nah ini salah satu cara bersihin hati kita. Caranya adalah hadir di majelis ini, ketemu orang apik, niscaya hidup kita menjadi apik. Kumpul kiai, niscaya barokahnya anak-anak kita akan kumpul sama ustadz, niscaya keturunan kita akan menjadi. Bu, pernah ke pasar? Pernah?
saya kasih tugas. Tugasnya ibu nemenin orang jualan ikan. Jualan, nah di sampingnya aja Bu setengah jam. Kira-kira baju ibu ini bau apa enggak? Enak apa ora? Mosok. Bapak-bapak kalau nggak percaya, Pak, sesekali ke toko minyak, setengah jam aja ajak ngopi. Kira-kira ke situ enak apa enggak? Enak apa ora? Jadi wangi. Tergantung kita kumpul dengan siapa. Ya apa tidak? Maka penting bagi kita dengan kehadiran di majelis ini, mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang paling penting, kita berharap mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita baca sholawat kita bersama-sama. Di mana-mana saya selalu menggemburkan untuk sholawat. Karena dengan sholawat walaupun kita nggak punya guru, insya Allah hajat kita terlaksana, amalan kita diterima. Dan yang terakhir, ketika sampai baligh maqasidana, sebutkan hajatnya masing. Ya Allah, utang belum bayar. Ya Allah, kontrakan sudah ditagih sama yang punya. Baca itu yang serius. Ya Allah, suami saya belum beliin baju baru. Doain yang serius, mudah-mudahan Ramadan nanti suami kita dapat rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum punya keturunan, ya Allah, Engkau berikan keturunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf ya Bu, kalau ceramah saya memang bertele-tele. Karena memang saya sukanya makan alah sapal. Saya pantun makanya nggak jadi. Ya wes, mudah-mudahan yang hadir di sini manfaat ilmunya